Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Solehah, mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 4, Fakultas Agama Islam, Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng, Jombang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang media permainan edukatif menyambung huruf dalam pembelajaran Maharah Kitabah. Sebelumnya, kita mengetahui pembelajaran bahasa Arab menjadi momok yang sangat menakutkan di sebagian siswa karena dianggap sulit, dianggap membosankan karena bukan bahasa mereka. Apalagi Maharah Kitabah ini adalah maharah yang tingkatannya tertinggi dalam 4 keterampilan dalam bahasa Arab. Karena Maharah Kitabah juga membahas tentang menyusun huruf, kemudian ada tarokib, nahwu. Itulah yang membuat para siswa menjadi malas atau bosan atau bahkan tidak suka dengan pembelajaran bahasa Arab. Oleh karena itu, kita sebagai calon guru harus mempunyai media atau strategi bagaimana agar siswa menyukai pembelajaran bahasa Arab. Kita harus tahu apa yang mereka sukai. Salah satunya adalah dengan permainan. Jadi pembelajaran bahasa Arab akan dikemas dengan melalui permainan. Salah satunya dengan permainan menyambung huruf. Untuk yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu permainan bahasa. Permainan bahasa adalah cara mempelajari suatu bahasa melalui permainan. Yakni siswa tidak hanya bermain, siswa juga akan sambil belajar. Karena secara tidak sadar mereka akan menangkap atau menerima pelajaran dengan mudah tanpa merasa kesulitan dan merasa bosan. Yang kedua, ada faktor penentu keberhasilan permainan bahasa. Tentunya untuk melakukan permainan bahasa harus ada faktor yang mendukung. Jadi ada 4 faktor penentu keberhasilan permainan bahasa. Yang pertama yakni situasi dan kondisi. Guru harus bisa membaca situasi dan kondisi di kelas tersebut. Misal jika 2 hari yang lalu telah mengadakan permainan, maka untuk hari yang ketiga hendaknya tidak melakukan permainan lagi, karena terlalu sering melakukan permainan pun akan membuat siswa bosan. Jadi guru harus bisa membaca situasi dan kondisi siswa. Kemudian yang kedua adalah peraturan permainan. Dalam suatu kegiatan atau permainan ini sendiri harus ada peraturan. Karena jika tidak ada peraturan, maka permainan akan berjalan dengan seenaknya dan tujuan pembelajaran pada intinya pun tidak akan sampai pada siswa. Oleh karena itu, peraturan harus dibuat dengan tegas dan siswa pun harus bisa mentaatinya. Guru juga harus menjelaskan terlebih dahulu peraturan sebelum permainan dimulai. Yang ketiga, ada pemimpin permainan atau wasit. Jadi pemimpin ini berperan sebagai orang yang mengatur dalam permainan. Jadi guru ataupun siswa yang ditunjuk menjadi pemimpin permainan harus mempunyai sifat yang wibawa, tegas, dan harus juga bisa mengatur kondisi nanti saat permainan. Jadi ini sangat penting agar permainan berjalan dengan lancar dan tidak ada kegaduhan di dalam kelas. Kemudian yang keempat ada pemain. Pemain ini sendiri adalah siswa. Jadi siswa harus mempunyai sifat yang antusias, yang semangat, dan juga sportivitas, dan tidak lupa dengan keseriusan. Jadi siswa harus serius, bukan berarti harus serius, tapi siswa harus bisa mentaati peraturan dan bisa mengikuti permainan dengan lancar, dengan sesuai dengan apa yang telah direncanakan oleh guru. Kemudian, apa itu permainan menyambung huruf? Permainan menyambung huruf adalah suatu permainan yang bertujuan untuk melatih siswa dalam menyambung huruf. Yakni siswa akan diajak menyambung huruf atau menyambung huruf hijaiyah menjadi suatu kata yang sudah dikehendaki, yang telah dikehendaki nantinya.
Kemudian untuk selanjutnya kita akan membahas tentang pembelajaran Maharoh Kitabah. Yang pertama, apa itu pembelajaran? Pembelajaran yakni suatu proses guru untuk membantu siswa dalam belajar. Guru sebagai fasilitator, yakni guru yang menyediakan fasilitas dan membuat suasana menyenangkan. Guru juga menjadi salah satu faktor keberhasilan dalam pembelajaran. Maka oleh karena itu, guru harus kreatif dan inovatif dalam mengadakan pembelajaran di dalam kelas. Dalam pembelajaran bahasa Arab, ada 4 maharoh atau keterampilan yang harus dikuasai siswa, yakni qiraah, membaca, kalam, berbicara, istima, mendengar, dan kitabah, menulis. Di kali ini saya memfokuskan tentang kitabah, yakni kemampuan menulis atau maharoh kitabah adalah kemampuan di mana siswa dapat mengungkapkan atau mendeskripsikan ide, gagasan, atau pikiran mereka melalui aspek menulis. Yakni untuk aspek yang sederhana, siswa dapat menyambung huruf. Kemudian dari siswa dapat menyambung huruf, kemudian akan membentuk suatu kata akan membuat sebuah kalimat, dan menjadi sebuah paragraf. Dan untuk aspek yang kompleks, yakni siswa dapat mengarang. Kemudian ada tujuan pembelajaran maharoh kitabah. Tentunya dalam suatu kegiatan harus ada tujuan. Salah satunya adalah yakni tujuan pembelajaran maharoh kitabah. Tujuan pembelajaran maharoh kitabah ada 3, yakni yang pertama, agar siswa terbiasa dalam menulis bahasa Arab dengan benar, yakni siswa dapat menulis sesuai dengan kaidah penulisan huruf hijaiyah, yakni mana huruf yang bisa disambung, huruf yang tidak bisa disambung, dan bentuk huruf ketika di awal, di akhir, dan di tengah. Yang kedua, yakni siswa dapat mengekspresikan melalui teks bahasa Arab dengan benar, yakni sesuai dengan kaidah bahasa Arab, kaidah naroki, kaidah nahwu shorof, penggunaan dhamir, penggunaan kata ganti. Yang ketiga ada agar siswa cermat dalam menulis bahasa Arab, yakni siswa tentunya setelah mempelajari tentang kemampuan maharoh kitabah ini, siswa tentunya dapat menulis sesuai dengan aturan huruf seperti bagaimana penulisan huruf huruf alif fasol, dan hamzah itu juga harus diperhatikan. Dia permainan edukatif menyambung huruf dalam pembelajaran maharoh kitabah. Menyambung adalah yang berarti menghubungkan sesuatu yang putus atau pisah. Menyambung huruf adalah menghubungkan huruf-huruf hijaiyah yang terpisah menjadi sebuah kata yang dikehendaki. Huruf adalah aksara, sedangkan huruf hijaiyah maka huruf atau aksara yang dipakai dalam Al-Quran. Kartu huruf hijaiyah adalah kartu yang berbentuk persegi panjang biasanya, kemudian dibuat dari kertas atau bahan yang lain dan dituliskan huruf hijaiyah seperti ini. Ini adalah contoh kartu huruf hijaiyah. Penggunaan kartu ini sebagai salah satu media atau konsep agar pemahaman siswa tentang menyambung huruf menjadi mudah. Jadi siswa akan cepat menangkap pembelajaran, akan menangkap apa yang disampaikan oleh guru. Kemudian dengan adanya permainan ini, siswa biasanya menjadi lebih senang dan juga mengurangi rasa kebosanan. Masuk pada tahap langkah-langkah atau prosedur permainan menyambung huruf dalam pembelajaran maharoh kitabah. Untuk langkah yang pertama, guru mempersiapkan alat dan bahan, yakni yang seperti saya telah membuat kartu huruf hijaiyah. Jadi guru membuat seperti ini. Kartu huruf dibuat semenarik mungkin, tidak harus berbentuk persegi panjang. Guru juga bisa mengkreasikan lebih menarik, warna-warnanya juga lebih macam-macam dan berbentuk berbeda-beda, itu lebih menarik. Kemudian ada beberapa gambar yang telah saya print. Untuk tema pembelajaran kali ini saya mengambil tema
al-mihnah. Jadi saya mengambil beberapa gambar sesuai dengan profesi yang terdapat dalam materi. Kemudian ada materi pembelajaran. Ini saya sudah menuliskan pembelajaran tentang al-mihnah wal hayah seperti ini. Dan juga ada lem seperti ini, lem. Dan juga ada kertas manila. Ini disesuaikan dengan jumlah kelompok nantinya. Untuk apa lem? Untuk apa kertas manila ini? Kertas manila nantinya sebagai media untuk menempelkan kartu yang telah dirangkai menjadi sebuah kata. Kemudian langkah yang kedua, yakni guru memulai pembelajaran seperti memberikan salam, memberi motivasi, menanyakan kabar, mengabsen, kemudian tidak lupa menyampaikan tujuan pembelajaran. Setelah pembukaan, kemudian masuk dalam materi, guru menjelaskan, dan juga setelah siswa paham, guru tidak lupa untuk meminta siswa untuk menghafal mufradat terkait dengan materi, karena mufradat ini menjadi bekal untuk permainan nantinya. Setelah siswa paham dan telah menghafal, kita masuk pada permainan, yakni guru akan membagi kelas menjadi dua kelompok, kelompok A dan kelompok B. Kemudian setelah kelompok duduk dengan kelompoknya masing-masing, satu kelompok akan mendapatkan satu set huruf hijaiyah, satu kertas manila, dan lem, dan juga dua gambar. Nah, kemudian guru menjelaskan permainan menyambung huruf ini, yakni di mana siswa nantinya akan merangkai huruf sesuai dengan mufradat terkait dengan gambar. Setelah siswa menemukan mufradat dan merangkai huruf-huruf menjadi mufradat yang dimaksud, lalu siswa akan menempelkannya di kertas manila seperti ini. Jadi ini ada gambar seorang murid, kemudian bisa ditebak ini adalah tolibun, kemudian dirangkailah kata seperti ini. Dan juga siswa menulis kembali di bawahnya. Inilah tujuan pembelajaran menyambung huruf, yakni siswa dapat menyambung huruf. Setelah ditulis di bawahnya, kemudian siswa akan membuat kalimat sesuai dengan kata yang mereka telah temukan. Nah, seperti itu, menarik bukan? Oleh karena itu, media ini bisa menjadi salah satu solusi untuk mengusir kebosanan dalam kelas. Kelebihan dan kekurangan permainan bahasa. Tentunya dalam sebuah kegiatan pasti ada kelebihan dan juga ada kekurangan. Yang pertama, kita akan membahas kelebihan permainan bahasa. Kelebihan permainan bahasa yakni yang pertama, dengan adanya kompetisi atau perlombaan, siswa akan menjadi lebih semangat, lebih aktif, lebih antusias dalam pembelajaran. Dan juga kelebihannya dapat mengurangi kejenuhan dan kebosanan saat pembelajaran. Karena dengan adanya permainan pasti siswa akan aktif dan juga tidak ada siswa yang malas-malasan, karena semuanya senang dan bahagia. Dan juga karena adanya pengelompokan atau pembagian siswa akan menjadikan lebih paham tentang karakter teman-temannya yang tadinya belum tahu karakter temannya, akan menjadi lebih tahu kan adanya pengelompokan tersebut. Jadi akan lebih dekat rasa bersaudara antar teman satu kelas. Dan ini yang paling penting, yakni materi yang dikomunikasikan dengan permainan atau melalui permainan akan menjadi kesan tersendiri di siswa tersebut, karena memiliki pengalaman yang baru dan juga menjadikan pengalaman saat dia bermain dengan belajar akan memberikan rasa yang
rasa ya dimana dia akan menyukai pembelajaran tersebut, dan juga dimulai dengan rasa suka, maka pembelajaran akan diterima dan terus akan diingat karena media pembelajarannya sangat menarik bagi siswa. Dan pastinya ada kelebihan dan ada kekurangan. Nah, kekurangannya ini yakni jumlah siswa yang terlalu besar mengalami kesulitan dalam saat siswa melibatkan siswa dalam permainan. Akan sangat sukar karena jumlah siswa yang terlalu besar. Kemudian pastinya pelaksanaan permainan bahasa pasti akan diikuti dengan sorak, dengan ramai, yang kemudian akan mengganggu kondisi kelas dan mengganggu kelas yang lain. Tidak semua materi pembelajaran atau materi pelajaran dapat dikomunikasikan dengan permainan, karena mungkin masing-masing materi pastinya mempunyai karakter tersendiri, mana yang lebih cocok dengan permainan atau mana yang lebih cocok dengan media yang lain. Dan permainan bahasa pada umumnya dianggap sebagai program selingan atau bukan kegiatan pembelajaran yang utama, yakni hanya sebagai inisiatif guru dalam pembelajaran agar menghindari kejenuhan dan kebosanan. Jadi adanya permainan tidak menjadi program pokok pembelajaran. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih telah menonton, dan semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.